Alhamdulillahilladzi nadabana ila jawaj wa ja'alahu sababa li sa'atil arjaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi barakati hadza zawj hifdzul akhlaq. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wasajjawjani bi mu'asyaratil ma'ruf. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil lisanil shadiq wal qalbis salim indal khalqi wal khalaq. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala aidan wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takru syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Faman lam yastati fa bisawmin fa innahu lahu wija'un. Wa qala aidan salasatun haqqu 'ala Allahi aunuhum al mujahidu fi sabilillah wal muqatibul ladzi yuridul ada wan nakihul ladzi yuridul afaf. Sahabat-sahabat tercinta, tiada kata yang paling indah pada momen kali ini selain ucapan syukur alhamdulillah, karena Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang terus-menerus mengalir dan tercurah kepada kita. Sehingga saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian semua mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung. Oleh karena itu layak bagi kita untuk senantiasa bersyukur, baik melalui ucapan, melalui lisan, baik melalui hati, ataupun dengan menasorobkan, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah hiasi diri kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, arba'un man asabahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah, lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanan 'alal bada'i sabirun wa zawjatun la tabghi huban fi nafsiha wa malik. Jadi ada 4 golongan, man asabahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. Dia akan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu orang yang arba'un min sunnah, arba'un man asabahunna faqad utiya khairan lisanun zakirun. Mohon maaf, yang pertama adalah lisan yang basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, beliau mengatakan bahwa man lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan hal yang sedikit, maka dia tidak akan pernah mensyukuri oleh hal yang banyak. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita membiasakan bersyukur dengan hal-hal yang sedikit yang telah dianugerahkan dengan kepada kita, sehingga dengan bersyukur itu akan membuat hati kita senantiasa bahagia, senantiasa mensyukuri yang telah Allah berikan kepada kita, baik sedikit ataupun banyak. Yang selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan sampai
kepada kita selaku umatnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat yang tercinta, ini adalah momen perdana saya mengupload video tentang tausiah. Karena prinsipnya tausiah itu penting, khususnya bagi diri saya sendiri. Nabi Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Ingatkan karena sesungguhnya mengingatkan itu adalah sangat bermanfaat bagi kita. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit sharing tentang pernikahan, karena memang kompeten saya di sekitar sana. Tadi disampaikan di muka pada sebuah ayat suci Al-Quran, Allah menyampaikan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan semua itu berpasang-pasangan, mimma tumbitul ardi, baik itu yang tumbuh dari bumi, mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, bahkan dari dirimu sendiri, wa mimma la ya'lamun, bahkan dari hal yang tidak mereka ketahui. Berkait dengan tema sekarang, yang pertama, yang paling penting di dalam membangun rumah tangga adalah komitmen kita untuk berniat lillahi ta'ala. Yang pertama adalah niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan membangun rumah tangga itu adalah rumah tangga yang dilakukan, yang dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa segala sesuatu itu bergantung sekali kepada niat yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang dinikahinya, fa hijratuhu, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah hanya untuk sekedar di dunia dan hanya untuk perempuan yang dinikahinya. Oleh karena itu, pesan yang paling penting dalam pernikahan adalah marilah kita meluruskan niat kita bahwa pernikahan itu adalah untuk murni didirikan lillahi ta'ala. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan pernikahan. Kita hijrah dari yang tadinya kita bujang, kemudian kita menikah. Dari yang tadinya kita perawan, kemudian kita menikah, membangun ikatan rumah tangga, ikatan yang sangat kuat sekali lagi, atau misakon golido. Alangkah indahnya pernikahan itu, sehingga barang siapa yang melakukan pernikahan yang tadinya papa miskin, kemudian Allah akan memberikan dia kekayaan. Dan yang paling penting, bahwa pernikahan adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW yang mulia bersabda, arba'un min sunanul mursalin al-hina'u wa ta'aturu wa siwak wa nikah. Ada 4 yang menjadi sunnah para mursalin, sunnah para rasul. Yang pertama adalah al-hina'u, memakai selak, wa ta'aturu, kemudian memakai wangi-wangian, wa siwak, kemudian kita melakukan siwak setiap akan melaksanakan sholat,
wanita, kemudian melakukan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan sekali lagi adalah sesuatu yang disunahkan Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, an-nikahu sunnati, an-nikahu sunnati, pamarogi ba'ang sunnati palisamini. Barang siapa yang melakukan nikah itu, sekali lagi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Pamarogi ba'ang sunnati, barang siapa yang membenci, tidak melakukan sunnahku palisamini, maka dia tidak akan termasuk umatku. Oleh karena itu, menikah sekali lagi menjadi media agar kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umat beliau. Yang kedua, bahwa pernikahan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita berarti berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang paling penting sekali lagi dalam pernikahan adalah, yang pertama adalah niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishinal huddin. Kita semua tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mukhlishinal huddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali menyembah Allah dengan memurnikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat lillahi ta'ala. Karena kalau kita tidak berniat lillahi ta'ala, berarti kita membagi pikiran kita, membagi niat kita, membagi persembahan kita untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya kita sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah yang layak kita sembah dan kita ibadahi. Tapi pada kenyataannya kita sering mempersembahkan sesuatu, niat kita untuk ria, untuk hal-hal yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan yang dilakukan paling tidak itu akan membangun pada prinsip mencari jodoh pun Allah telah memberikan batasan-batasan bagaimana kita cara memilih jodoh. Nabi Muhammad SAW bersabda, tungkahul mar'atu di arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, wali diniha. Sekali lagi, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazfar bidhati din, taribat yadaka. Nikah perempuan itu, pertama, limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, kemudian wali diniha, yang paling penting adalah karena agamanya. Fazfar bidhati din, maka kita akan beruntung ketika kita menentukan pilihan kita untuk menentukan calon pasangan kita, itu karena agamanya. Berarti akhlak perempuan yang kita pilih untuk menjadikan pasangan kita. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang paling penting dalam membangun pernikahan adalah kita senantiasa menjadikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan sandaran kita agar rumah tangga kita, agar bangunan rumah tangga kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang kedua adalah alaika bittaqullah fis-sirri wal alan. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fis-sirri wal alan, baik dalam keadaan kita nampak di hadapan orang lain ataupun di luar, bukan di hadapan orang lain. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaika bittaqullah fis-sirri wal alan. Sehingga dengan ketakwaan yang kita miliki, insya Allah kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun mahligai rumah tangga kita. Hadirin sahabat-sahabat yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, baik itu kesulitan berupa finansial ataupun materi, ataupun kesulitan tentang permasalahan hidup. Sehingga dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
cahaya Allah atau nur ilahi akan menjadi cahaya yang memberikan penerang bagi jalan kehidupan insan yang melaksanakan rumah tangga. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap jalan yang tidak disangka-sangka oleh kita. Pesan yang pertama adalah niat murni karena Allah taala. Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan ataupun yang sudah melaksanakan pernikahan telah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para kaum lelaki itu adalah qawam, pemimpin dari kaum perempuan. Bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, karena memang kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum lelaki baik secara fisik ataupun kekuatan mental yang diberikan. Dan yang paling penting, tugas laki-laki adalah memberikan nafkah kepada kaum perempuan atau kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalud dinari adinaru yunfiquhu rajulu alayhi." Sebaik-baiknya dinar, sebaik-baiknya rupiah, sebaik-baiknya harta adalah adinaru yunfiquhu rajulu alayhi. Dinar atau rupiah yang diberikan oleh seorang suami untuk seorang istri atau untuk istrinya. Yang selanjutnya, yang paling penting dalam membangun rumah tangga setelah kita melakukan niat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menentukan calon pasangan yang solehah menjadi sandarannya, sehingga karena kesolehan itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ayurzuqullahu imra'atan solihatan faqad a'anallahi ala satri dini falyattaqillah bisa tidak baki." Barang siapa yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala imra'atan solihatan, seorang perempuan yang soleh, faqad a'anallahi ala satri dini, maka sungguh Allah telah memberikan dan menolong sebagian agamanya. Falyattaqillah bisatril baqi, maka sempurnakan separuhnya dengan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alangkah bahagianya kita yang sudah dianugerahi seorang istri oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, atau sahabat-sahabat yang masih membujang, untuk senantiasa meluruskan niat, untuk senantiasa membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, untuk menyadari bahwa kita selaku laki-laki itu membangun rumah tangga itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, pesan yang tidak kalah pentingnya untuk membangun rumah tangga adalah kita berbakti kepada orang tua. Kita sudah menentukan pilihan. Seorang perempuan, demikian pun seorang perempuan menentukan pilihannya, menjatuhkan pilihannya kepada seorang laki-laki. Itu berarti kita sudah memenuhi takdir, sedang menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pesan yang keempat adalah sekali lagi berbakti kepada orang tua. Saking pentingnya berbakti kepada Allah, kepada orang tua, Allah memposisikan berbakti kepada orang tua itu setelah menyembah Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menentukan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Jangan musyrik
Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minas samaa'i." Sekali lagi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i wa akhraja minas samaa'i. Jadi Allah berfirman, sekali lagi mohon maaf pelepotan. Allah berfirman, ya Yohanes ubudu, hai manusia, sembahlah oleh kamu sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Yohanes ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu semua. Ya Yohanes ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Wa anzala minas samaa'i ma, saking murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan yang membasahi bumi. Wa akhraja bihi minas samaa'i ma, kemudian karena hujan itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kita. Kemudian ayat selanjutnya, wala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu sekalian itu menjadikan tandingan-tandingan. Wala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan atau membuat kemusyrikan yang menduakan tauhid kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakanlah Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak beranak. Sekali lagi, marilah kita perkuat tauhid kita, perkuat keyakinan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang kedua, setelah kita menyembah Allah, kemudian wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Ini pun kunci sukses keberhasilan kita untuk membangun rumah tangga. Orang tua yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Orang tua yang telah bersusah payah, cucuran keringat, memeras pikiran, memberikan makan kepada kita sejak dalam kandungan. Kemudian terlahir kita, menyekolahkan kita, mendidik kita dengan segenap kemampuan yang mereka miliki agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Adalah layak bagi kita untuk membalas kebaikan mereka. Oleh karena itu, Allah pun sangat mengistimewakan kepada orang tua kita dengan memposisikan kedua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yabluguna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Adapun ketika mereka sudah tua, aw kilahuma, salah satu mereka tua atau keduanya sudah tua, fala taqul lahumā uff, janganlah sekali-kali kita membentak dengan mengatakan dengan menunjukkan keengganan, kekesalan kita kepada mereka. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua. Wala tanhurmu, bahkan sampai mengusir apalagi. Itu tidak boleh, dan itu akan menjadikan kita menjadi anak yang durhaka. Wala taqul lahum uff. Wala tanhurmu wa qul lahum qawlan karima. Bahkan sebaiknya kita untuk memperlakukan mereka dengan memuliakan mereka. Sahabat-sahabat yang tercinta, berbahaya sekali saya pada kali ini bisa sharing dengan sahabat-sahabat. Tentunya dalam penyampaian ini, penyampaian perdana, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat, baik dalam
meredaksi 8 ayat-ayat Al-Quran, ataupun dalam makhorijul huruf, ataupun penyampaian hadis yang tidak disampaikan dengan rawinya, itu semata-mata sekali lagi karena keterbatasan kemampuan saya. Tapi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi saya. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah ini menjadikan saksi bagi saya. Bagi Allah Subhanahu wa taala saksi bahwa paling tidak saya pernah berbuat kebaikan melalui channel YouTube saya. Mungkin penyampaian ini sangat terbatas dan sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pada momen yang lain saya akan melengkapi konten dan menyempurnakan dengan lebih baik lagi. Jika kalian suka, jika sahabat-sahabat suka dengan apa yang saya sampaikan, maka silahkan klik tombol like dan subscribe. Dan kalau dianggap lebih bermanfaat, silahkan sahabat-sahabat share kepada yang lain. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan bagi saya, jadi amal soleh, jadi amal jariah bagi sahabat-sahabat, sehingga kita selaku muslim, orang-orang yang beriman, telah memenuhi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.